Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah komunikasi bisnis berikut, kita akan membahas tentang materi korespondensi. Kita awali untuk pembahasan materi korespondensi dengan mengenal dulu apa itu korespondensi. Korespondensi berasal dari kata correspondence dalam bahasa Inggris atau korespondenti dari bahasa Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Jika di dalam organisasi atau suatu lembaga, hubungan yang terjadi antara pihak-pihak tertentu, baik internal maupun eksternal, banyak dilakukan dengan menggunakan surat atau disebut dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi kemudian diartikan sebagai kegiatan surat menyurat. Korespondensi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak yang lain. Pada umumnya, proses penyampaian pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis ini adalah secara tertulis baik dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun dalam bentuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, korespondensi sendiri ini menjadi bagian terkait dengan alur komunikasi antar perusahaan yang menggunakan surat. Dalam hal ini, korespondensi menjadi bagian tentang cara penyampaian yang ingin disampaikan kepada orang lain atas nama perusahaan. Oleh karena itu, korespondensi memang tidak terlepas dari yang namanya surat menyurat. Sedangkan surat sendiri adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh seseorang atau pejabat kepada pihak lain, baik atas nama sendiri maupun jabatan, ya, atau atas nama organisasi. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua, ya, yaitu korespondensi ekstern, yaitu berhubungan dengan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Yang kedua adalah korespondensi intern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Sedangkan koresponden adalah orang yang berhak atau mempunyai wewenang menandatangani surat baik atas nama perorangan maupun kantor atau organisasi. Setelah tadi kita membahas tentang arti atau apa itu korespondensi, kita coba telaah gitu bahasa-bahasa korespondensi bisnis, ya. Korespondensi bisnis atau surat menyurat bisnis memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa korespondensi bisnis. Sedangkan ciri-ciri bahasa korespondensi bisnis ini adalah jelas, ya. Yang pertama itu jelas. Dalam artian jelas di sini adalah mudah dimengerti dan bebas dari kemungkinan salah tafsir. Dalam korespondensi bisnis dituntut kecermatan dalam pemilihan kata, keutuhan kalimat, dan penggunaan tanda baca. Sedangkan yang kedua adalah lugas, ya. Ciri-ciri yang kedua adalah lugas. Lugas ini maksudnya adalah hemat gitu. Hemat berarti ekonomis dalam menggunakan kata, tetapi dengan cakupan makna yang lengkap. Sedangkan yang ketiga adalah menarik dan santun. Bahasa yang menarik tidak harus indah seperti bahasa yang digunakan dalam syair, ya. Bahasa menarik di sini adalah bahasa yang hidup dan santun, menghindari pengulangan kata yang menjemukan, dan mampu membangkitkan minat dari pembaca.
Peranan dari korespondensi dalam bisnis ini ada 3 ya, nanti kita coba kupas begitu, kita bahas. Yang pertama peranannya adalah menciptakan surat yang baik dan jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan dalam penulisan berbagai surat masih banyak terjadi. Misalnya, susunan kalimat tidak lengkap, berbelit-belit, tanda baca tidak benar, tata bahasa tidak teratur, dan salah mengadopsi bentuk dan model surat. Kesalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal ya. Biasanya yang pertama adalah tidak ada pengarahan dan pengendalian mengenai cara menulis surat yang baik, baik di lingkungan keluarga dan organisasi. Sedangkan faktor yang lain terkait dengan kesalahan tadi adalah masyarakat sendiri terlalu mudah memaafkan kesalahan dalam penulisan surat. Kegiatan korespondensi secara tidak langsung merupakan proses pembelajaran dalam menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat. Peran yang kedua dari korespondensi dalam bisnis ini adalah menciptakan kerjasama yang baik ya. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan tanpa bekerja secara bersama-sama dengan pihak yang lain. Agar bisa bekerja sama dengan pihak yang lain, perusahaan perlu menjaga komunikasi yang baik. Pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. Sedangkan peran yang ketiga adalah menyebarkan kegiatan. Tidak semua orang dalam perusahaan secara otomatis mengetahui kegiatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Nah, di sini korespondensi memegang peran penting dalam menyebarkan informasi tersebut. Beberapa pihak-pihak ya yang terlibat dalam korespondensi ini diantaranya adalah yang pertama ada koresponden ya. Koresponden di sini adalah yang dimaksud orang atau pihak yang berkirim surat atau yang menandatangani surat. Itu disebut dengan koresponden. Sedangkan redaktur ini adalah orang yang menyusun naskah surat. Yang ketiga, sekretaris, yaitu orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. Yang keempat, juru ketik ya, yaitu orang yang membantu memproduksi surat-surat. Sedangkan register adalah orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat-surat yang meliputi pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar dan surat masuk, serta menangani pengarsipan surat-surat atau filing system. Sedangkan yang berikut adalah kurir ya, atau orang yang menyampaikan surat kepada penerima. Itu adalah beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi. Sedangkan ciri dari korespondensi akan coba saya sampaikan ya. Ini ada beberapa ciri-ciri. Ini yang pertama adalah isi pesan surat bersifat informasi atau persuasi begitu. Korespondensi biasanya memberikan surat yang isinya informasi atau persuasi. Arti dari informasi ini sendiri yaitu perusahaan atau bisnis akan memberikan informasi kepada pihak yang dituju terkait dengan berbagai hal gitu ya. Baik mulai dari produk baru, keunggulan, harga, dan lain sebagainya. Melalui informasi tersebut, maka sekaligus surat berisi persuasif atau bujukan agar perusahaan yang menerima surat dapat tertarik gitu dan mau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak pengirim. Pada dasarnya, ciri korespondensi yang satu ini memang lebih terbuka dan jelas begitu.
bahwa tujuannya agar perusahaan mendapatkan relasi yang lebih banyak. Sehingga dengan demikian nanti bisnis atau industri dapat berjalan dengan baik dan bisa memperoleh banyak laba. Sedangkan ciri korespondensi yang kedua adalah surat memiliki bagian standar. Surat pada korespondensi ini memang memiliki bagian-bagian standar dan harus selalu diterapkan dan juga ditetapkan. Tujuannya agar surat terlihat memenuhi syarat serta adanya jaminan bahwa surat tersebut terbentuk dari pihak atau perusahaan yang legal. Ya, beberapa bagian-bagian dari surat yang standar itu ya, itu biasanya ada kop surat, pembuka, isi, penutup surat, tanda tangan, penulis, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga dari ciri korespondensi adalah surat memiliki satu pesan inti. Surat memiliki satu pesan inti ini maksudnya yaitu penulisan surat bertujuan untuk menyampaikan pesan tunggal yang mana dengan hal tersebut diharapkan pihak penerima, ya, penerima pesan maksud saya, mengetahui isi pesan. Selain itu, dengan ciri tersebut, maka mempermudah kedua belah pihak. Misalkan ya, dari pengirim surat bisa fokus terhadap pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan untuk pihak penerima surat, lebih mudah pula dalam memahami maksud atau tujuan dari pesan yang diterima. Sedangkan yang keempat dari ciri korespondensi adalah gaya bahasa surat formal. Korespondensi biasanya dalam suratnya menggunakan bahasa yang formal. Tentunya hal ini merupakan suatu kewajiban karena surat ditujukan kepada perusahaan atau organisasi sehingga penulisnya harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul maupun bahasa yang tidak sopan. Hal ini dikarenakan masing-masing penulisan surat sudah mempunyai kaidah atau aturan yang sudah diatur sebelumnya. Ini saya akan sampaikan macam-macam bentuk korespondensi ya. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi ini adalah surat-surat yang ditulis oleh individu atau diri sendiri dan dikirim kepada pihak lain yang sifatnya kekeluargaan, sahabat, dan lain sebagainya. Biasanya surat pribadi berisi masalah keluarga, bertanya kabar, persoalan kesehatan, dan lain-lain ya. Nah, surat pribadi ini juga memiliki bagian yang berbeda dengan surat resmi. Hal ini dikarenakan penulisannya itu lebih santai begitu dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal. Sedangkan yang kedua adalah surat dinas pribadi. Ini adalah salah satu jenis surat setengah resmi yang nantinya akan dikirim seseorang atau pindah individu kepada instansi, lembaga maupun perusahaan-perusahaan. Sedangkan yang berikut adalah surat dinas swasta ya. Surat dinas swasta ini dibuat dari instansi maupun perusahaan bisnis yang ditujukan kepada karyawan, relasi atau pelanggannya ya, pelanggannya gitu. Nah, dalam bentuk surat ini bisa berupa penawaran produk, penugasan dan yang lain sebagainya. Berikutnya surat niaga ya. Surat niaga ini adalah surat yang di dalamnya terkait dengan perdagangan dan dibuat oleh perusahaan atau bisnis yang ditujukan kepada pelanggan tetapnya. Tujuan dibuatnya surat ini antara lain yaitu perusahaan akan menawarkan produk-produk baru, pemberian diskon, dan lain-lain gitu ya. Dan lain sebagainya kepada para pelanggan. Sedangkan yang berikut adalah surat dinas pemerintah. Ini adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pekerjaan formal.
Contoh dari surat ini adalah surat dari instansi dinas dan tugas kantor begitu. Surat dinas pemerintah juga memiliki fungsi yang sangat penting, diantaranya untuk dokumen yang sifatnya tertulis sebagai arsip, bukti sejarah ya, surat keputusan dan lain-lain begitu. Berapa tujuan dari korespondensi ini? Yang pertama adalah menyampaikan informasi, ya. Korespondensi ini pastinya bertujuan untuk menyampaikan informasi. Hal ini dikarenakan surat yang dikirim dari pihak luar satu ke pihak lainnya berisi maksud dan tujuan yang akan disampaikan, baik mulai dari penawaran produk, permintaan kerjasama, serta yang lain. Nah, bagian yang terpenting yaitu informasi yang ingin disampaikan dapat ditujukan melalui surat korespondensi ini. Sedangkan tujuan yang kedua adalah menyampaikan isi surat. Korespondensi pastinya bukan menulis hal-hal yang tidak penting, karena sifatnya yang menyampaikan pesan surat kepada pihak lain ya. Sehingga penulisan dalam surat ini juga memakai kaidah atau aturan-aturan surat yang sesuai. Terlebih lagi, korespondensi ini memang tujuannya untuk menyampaikan isi surat agar pihak penerima begitu mengetahui maksud dari pengirim surat. Sedangkan tujuan yang ketiga dari korespondensi ini adalah mempercepat komunikasi. Mempercepat komunikasi ini termasuk salah satu tujuan dari korespondensi ya tentunya. Karena melalui surat yang dikirimkan seseorang tidak perlu untuk bertatap muka terlebih dulu. Misalkan jarak yang akan ditempuh itu kan jauh gitu, jadi nggak usah ketemu duluan. Selain itu, dengan surat korespondensi juga memiliki keunggulan dalam penghematan biaya karena sifatnya yang tertulis dan tinggal dikirim kepada pihak penerima. Adapun fungsi yang menjadi manfaat dalam korespondensi ini adalah yang pertama sebagai alat penghubung secara tertulis. Korespondensi dijadikan sebagai alat penghubung komunikasi yang sifatnya tertulis karena wujudnya yang berbentuk surat. Namun, memiliki manfaat yang banyak, salah satunya diantaranya yaitu terjadi komunikasi untuk menyampaikan informasi, hubungan kerjasama, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah sebagai bukti hitam di atas putih. Agar suatu saat ketika terjadi pelanggaran maupun kasus hukum dapat dibantu dengan bukti tertulis dari korespondensi yang sebelumnya sudah diarsipkan. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai alat pengingat ya. Karena wujudnya yang tertulis dan bisa disimpan sebagai bentuk dokumen yang kapanpun dapat dibuka atau dilihat kembali. Sedangkan yang keempat adalah sebagai media untuk komunikasi. Karena melalui surat inilah akan terjadi hubungan dua arah yang mana masing-masing pihak akan mengabarkan informasi maupun memberikan jawaban. Berdasarkan hal tersebut, pastinya komunikasi akan berjalan dengan baik, terlebih lagi jika kedua perusahaan atau organisasi bekerja sama dalam pencapaian sebuah tujuan. Sedangkan yang kelima adalah sebagai bahan dokumentasi. Bahan dokumentasi di sini artinya bahwa surat dapat disimpan dengan baik untuk bukti yang wujudnya konkret atau nyata. Bahan dokumentasi ini suatu saat mungkin akan dibuktikan dan dibuka kembali sebagai alat rekapan, alat pengingat maupun tanda bukti lain yang pastinya sangat berguna. Sedangkan yang keenam adalah sebagai wakil dari seseorang atau instansi. Ya, surat korespondensi ini juga berfungsi sebagai wakil dari seseorang atau instansi karena apa?
sifatnya yang dikirim secara tertulis kepada pihak penerima. Akan tetapi tetap mencantumkan nama instansi atau organisasi yang terkait. Beberapa survei mengenai transaksi bisnis internasional menjelaskan bahwa sekitar 80% kegiatan komunikasi dan interaksi bisnis ekspor impor begitu biasanya dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat, terutama melalui sarana telex, fax mail atau lewat email begitu. Sedangkan sisanya biasanya dilakukan melalui negosiasi tatap muka langsung, face to face negotiation begitu. Hal ini berarti bahwa korespondensi memegang peran yang amat penting dalam perdagangan internasional pada umumnya. Hasil negosiasi tatap muka atau face to face gitu pada akhirnya juga akan dirumuskan dan didokumentasikan dalam bentuk surat menyurat atau korespondensi. Karena hasil pertemuan tatap muka dari kedua belah pihak yang bernegosiasi akan dituangkan dalam bentuk catatan notulen atau minutes. Ya. Notulen sebagai catatan tertulis, ya, biasanya di paraf ya, diberi inisial gitu, dari masing-masing pihak yang bernegosiasi sebagai tanda kesepakatan sementara. Dengan demikian, jelaslah bahwa kendati pun suatu transaksi dilakukan secara tatap muka, pada akhirnya tetap akan dirumuskan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk dokumen surat menyurat. Maka, cara apapun yang dipakai dalam transaksi, apakah melalui korespondensi atau negosiasi tatap muka, pada akhirnya korespondensi tetap akan memegang peranan yang penting. Sebab tanpa korespondensi, baik melalui media surat biasa, telex, fax mail, email, dan lain-lain, maka suatu transaksi perdagangan khususnya ekspor impor rasanya mustahil dapat dilaksanakan. Ini pentingnya korespondensi bisnis ini ada tiga ya, nanti ada tiga yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah korespondensi dan citra baik. Pada prakteknya hampir sebagian besar relasi bisnis kita bisa jadi hanya mengenal perusahaan kita melalui surat menyurat. Ya, bisa dari brosur, leaflet, press release gitu. Yang telah kita kirimkan. Mereka tidak mengenal kita secara pribadi atau personal. Karena itu desain, bentuk, dan isi surat, mulai dari kop surat, isi surat, dan bahasa yang digunakan akan menjadi cerminan awal dari eksistensi perusahaan kita. Cita perusahaan pada tahap awal perkenalan mungkin sekilas hanya diwakili oleh bentuk sampul amplop atau kop suratnya ya. Karena itu desain amplop maupun kop surat ya perlu dibuat dengan desain yang anggun dan indah yang dapat memberikan informasi dasar gitu mengenai perusahaan, terutama yang dapat menunjukkan sejauh mana integritas dan bonafiditas perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah korespondensi dan reputasi. Apabila perusahaan kita telah mendapatkan pesanan pertama begitu ya, first order gitu atau trial order gitu, maka hal ini berarti kita mulai memasuki tahap yang amat penting dalam kehidupan usaha bisnis tersebut. Pesanan pertama merupakan ujian atas bonafiditas perusahaan. Dan salah satu ukuran yang dapat dipakai adalah apakah perusahaan dapat memegang komitmen khususnya tentang tepat mutu dan tepat waktu. Sedangkan yang ketiga dari pentingnya korespondensi bisnis adalah korespondensi dan kepercayaan atau reliability. Citra yang baik menurut orang lain ya, itu akan muncul dari penampilan lahir yang baik. Sedangkan reputasi yang baik akan terlahir dari kemampuan perusahaan dalam memegang janji
komitmen atau dalam menunjukkan kinerja yang baik. Apabila perusahaan dapat mencapai kedua sasaran di atas, maka secara otomatis para pelanggan akan menaruh kepercayaan kepada perusahaan dalam aktivitas transaksi bisnis. Peranan korespondensi sangatlah penting untuk dapat menunjang mewujudkan tercapainya ketiga sasaran tersebut ya, yaitu tadi yang pertama citra, reputasi, dan kepercayaan dari mitra bisnis perusahaan. Korespondensi atau surat menyurat yang merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang terjadi antar individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Umumnya korespondensi dilakukan dalam bentuk surat yang dikirimkan. Namun, seiring perkembangan teknologi korespondensi dapat dilakukan melalui media elektronik seperti email. Sehingga bisa dikirim dan diterima lebih cepat, lebih hemat kertas, dan biayanya juga jauh lebih murah. Oleh karena itu, komunikasi korespondensi tidak bisa dipisahkan. Ini ada 6 ya, ada 6 hubungan antara komunikasi dan korespondensi. Yang pertama adalah korespondensi merupakan bagian dari komunikasi. Kita coba kupas lagi. Tadi kita pahami dari penjelasan-penjelasan saya di awal bahwa korespondensi itu ya bagian dari komunikasi begitu. Komunikasi dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dari berbicara dan bertatap muka, secara langsung atau juga dengan korespondensi di mana komunikator dan komunikan berkomunikasi melalui media tulisan dan tidak bertatap muka secara langsung. Melalui korespondensi, kita dapat menata poin-poin yang akan dikomunikasikan untuk kemudian disusun dalam bentuk surat. Dengan korespondensi akan membantu menghindarkan kita dari kesalahan pengucapan atau pemilihan kata, karena sebelum dikirimkan surat tersebut akan dibaca ulang terlebih dulu untuk mengetahui apakah ada kesalahan penulisan atau pemilihan kata yang tidak tepat. Sedangkan yang kedua adalah korespondensi sebagai cara berkomunikasi lewat media tulisan. Ada banyak media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, salah satunya tulisan seperti pada korespondensi ya. Nah, dalam korespondensi seseorang menyampaikan pesan, ide, pendapat, atau tujuannya secara tertulis. Nah, karena itu, pemilihan kata yang digunakan dan cara penyampaiannya berbeda dengan komunikasi secara lisan, seperti saat kita berbincang-bincang secara langsung. Sedangkan yang ketiga, ya, dari hubungan antara komunikasi dan korespondensi ini adalah korespondensi yang tepat menentukan kelancaran sebuah komunikasi. Karena melalui media tulisan dan tidak dilakukan secara langsung, isi surat dalam berkorespondensi harus dibuat dengan jelas dan pemilihan kata yang tepat agar penerima surat dapat memahami isi dan tujuan surat tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan kelancaran komunikasi antara kedua belah pihak sehingga tidak timbul miskomunikasi ataupun kesalahpahaman. Sedangkan yang berikut adalah yang keempat ya. Yang keempat ini korespondensi ini juga mendukung ya, mendukung kelancaran dari komunikasi. Ya. Karena menjadi sarana mengintenskan komunikasi antara dua pihak yang terpisah. Ya, terpisah jarak sehingga mereka tepat gitu, dapat berhubungan baik meskipun jarang bertemu. Ya, jadi ini hampir sama ya dengan yang ketiga tadi,
Ini merupakan cara yang tepat untuk kelancaran komunikasi. Tapi di sini arahnya adalah bagaimana bisa mengintenskan komunikasi antara dua pihak yang terpisah gitu. Sehingga mereka tetap dapat berhubungan dengan baik. Nah, korespondensi ini juga sering digunakan oleh perusahaan untuk membina kerjasama yang baik dan erat dengan perusahaan atau instansi yang lain. Ya, sedangkan yang kelima adalah berpengaruh pada hubungan kedua atau beberapa pihak. Hubungan antara komunikasi dan korespondensi yang saat ini kita bicarakan adalah pentingnya ini ya, pengaruh korespondensi terhadap hubungan kedua belah pihak, baik antar individu, antara individu dengan organisasi, atau antar organisasi. Nah, korespondensi yang tepat dan intens akan meningkatkan hubungan, ya. Sementara kekeliruan dalam berkorespondensi justru dapat menimbulkan kesalahpahaman, sehingga turut memperburuk hubungan kedua belah pihak. Sedangkan yang keenam, korespondensi sebagai pembentuk citra seseorang atau perusahaan. Hubungan antara komunikasi dan korespondensi ini tentu akan berpengaruh pada citra baik seseorang, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, tidak heran jika surat yang akan dikirimkan keluar harus melalui tahap pemeriksaan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Itu tadi 6 hubungan antara komunikasi dan korespondensi, baik korespondensi antar individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Hal ini menunjukkan pentingnya korespondensi yang baik dan tepat dalam berkomunikasi sehingga terjalin hubungan yang baik dan turut berpengaruh dalam pembentukan citra seseorang atau organisasi. Secara umum, surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, ya, yaitu pengelompokan surat menurut wujud, menurut pemakaian, banyaknya sasaran yang dituju, isi dan maksudnya, sifatnya, dan menurut urgensi pemakaiannya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengelompokan surat menurut wujudnya. Menurut wujudnya, surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu surat bersampul, ya. Ini adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas kertas dan sampul amplop dengan berbagai ukuran. Sedangkan yang kedua adalah kartu pos, ya. Ini adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis yang berbentuk kartu kecil, ya. Ukurannya kalau nggak salah sekitar ya 10-15 cm lah yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Sedangkan yang ketiga adalah warkat pos, ya. Ini adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Kertas warkat pos ini dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut dilipat akan membuat amplop. Sedangkan yang keempat adalah telegram atau telex. Ini juga sebagai surat kawat, ya, atau istilahnya telegram ini berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan graf itu adalah tanda yang tercetak, gitu, telegram. Yang berikutnya adalah memorandum, memo, ya, atau nota gitu. Memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan atau untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi, ya, internal organisasi begitu. Sedangkan bentuk surat menurut wujud yang terakhir adalah surat tanda bukti. Ya. Ini adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan pengelompokan surat menurut pemakaiannya, ya. Ini ada 4 juga, ada 4, ya, ada
dikelompokkan menjadi 4 jenis ya. Yang pertama adalah surat pribadi. Ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Sedangkan surat yang kedua adalah surat dinas. Surat dinas atau surat resmi ini adalah surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Sedangkan berikutnya adalah surat bisnis. Ya, adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis. Sedangkan yang berikut adalah surat sosial ya. Ini adalah surat yang digunakan oleh instansi atau organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya pengelompokan surat ya, menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju. Ini ada kita bagi menjadi 3, yaitu surat biasa, surat edaran maupun surat pengumuman. Surat biasa ini adalah surat yang dibuat seorang yang ditujukan kepada seorang lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum. Ya, yang bersifat umum. Sedangkan yang kedua adalah surat edaran ya. Ini surat pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang sangat banyak. Sedang yang ketiga untuk jumlah sasaran ini ya, berdasarkan jumlah sasaran adalah surat pengumuman. Surat pengumuman ini adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui atau bersifat bentuk informasi begitu oleh pihak perusahaan yang harus diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi maupun masyarakat luas ya. Jadi itu bentuk atau model surat dengan berdasarkan jumlah sasaran ya. Nah, berikutnya pengelolaan surat menurut sifat. Ini juga ada surat biasa, surat konfidensial, dan surat rahasia ya. Jadi kalau saya langsung saja bahas yang kedua yaitu surat konfidensial ini adalah atau surat terbatas itu adalah surat yang termasuk rahasia begitu, terbatas untuk kalangan tertentu. Ya, sedangkan surat rahasia surat yang isinya hanya boleh dibuka atau dibaca oleh orang atau pejabat tertentu. Jadi bedanya itu, yaitu surat terbatas ya, rahasia juga ini terbatas untuk kalangan tertentu gitu. Nah, oke, itu adalah penggolongan surat menurut sifatnya. Berikutnya sekarang menurut urgensi itu juga ada 3 ya, surat biasa, surat segera, dan surat kilat ya. Kalau surat segera itu surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera, meskipun tingkat penanganannya tidak secepat surat kilat. Sedang surat kilat adalah surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera begitu, harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus ya daripada surat-surat yang lain. Oke, terus ini ada tambahan ya, ada tambahan lagi, ada istilah berdasarkan maksud ya, berdasarkan maksud ya. Kalau berdasarkan maksud dan tujuan pengiriman surat itu memang sangat bergantung pada maksud dan tujuan dari pengiriman surat tersebut ya, antara yang satu dengan yang lain berbeda ya, dan jenis suratnya pun juga bervariasi. Itu ada 5 ya, 5 kelompok-kelompok atau bentuk-bentuk surat yang berdasarkan wujud, pemakaian, jumlah sasaran, sifat maupun berdasarkan urgensinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian surat ya. Jadi setiap surat itu mempunyai bagian-bagian dan masing-masing bagian itu mempunyai kegunaan tertentu. Penempatan atau letak bagian-bagian surat tergantung dari bentuk surat yang dipakai ya. Nah, pada surat resmi atau bisnis, bagian-bagiannya adalah yang pertama kepala surat atau kop surat.
Kop surat ini merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsi penyertaan kepala surat tersebut atau kop surat tersebut tidak terlepas dari pemberian informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dari lembaga tersebut, serta juga bisa sebagai alat promosi. Bagian surat yang pertama ini berisi logo atau lambang dari sebuah instansi, lembaga, perusahaan, atau organisasi, nama instansi, lembaga, perusahaan, atau organisasi tersebut. Ya. Dan juga ada nomor telepon, kode pos, biasanya ya, ada alamat email atau alamat web. Biasanya setelah penulisan kepala surat atau kop surat terdapat sebuah garis horizontal pemisah gitu ya, yang memisahkan antara kepala surat dengan bagian surat yang lain seperti tempat dan tanggal pembuatan. Berikut yang kedua adalah tanggal surat ya, tanggal surat. Ini berfungsi memberitahukan kepada penerima surat kapan surat itu ditulis. Sebagaimana diketahui, pengiriman surat kadang-kadang cepat sampai ke tujuan, tetapi kadang-kadang juga lambat. Dengan tercantumkannya tanggal surat, penerima akan mengetahui berapa lama surat itu dalam perjalanan. Sedangkan yang ketiga adalah nomor dan lampiran serta hal ya. Perihal kata nomor, lampiran, dan hal ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti dengan titik 2 ya, yang ditulis secara berurutan ke bawah. Penulisan kata lampiran hanya diperlukan apabila ada berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah nama dan alamat yang dituju. Ya, tulislah nama dan alamat yang dituju serta kata sapaan dan gelar akademis maupun non-akademis secara benar ejaannya. Yang kelima adalah salam pembuka dan paragraf pembuka. Salam pembuka ini merupakan sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim pesan begitu kepada pihak lain sebelum menyampaikannya. Nomor 6 ya, nomor 6 ini dari bagian surat adalah isi surat ya. Ini merupakan inti dari surat yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Secara garis besar, isi surat ini mencakup 3 hal penting, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, serta paragraf penutup. Bagian surat berikutnya adalah salam penutup dan paragraf penutup surat. Yang baik ya, itu ini memerlukan salam penutup begitu sebagai suatu ungkapan sikap respect atau rasa hormat, sopan atau etika dalam berkirim surat. Bagian surat berikutnya adalah tanda tangan ya, nama jelas dan jabatan surat dinas dan surat bisnis ini dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Setelah surat ditandatangani, nama pengirim dan jabatan ini perlu juga dicantumkan dalam surat tersebut. Oke, yang berikutnya yang ke-9 adalah tembusan atau tindasan atau CC ya, carbon copy. Nah, kata tembusan yang ditulis juga harus diawali dengan huruf kapital, diletakkan di sebelah kiri pada bagian kiri surat, lurus dengan bagian nomor dan hal ya, jadi urut pada nomor dan hal, serta sejajar dengan nama pengirim surat. Ya. Terus yang terakhir, bagian surat. Setelah tadi kita membahas tentang bagian-bagian surat, kita coba lihat jenis-jenis surat bisnis ya. Kita coba bahas satu persatu. Ini ada beberapa. Yang pertama ada surat perkenalan ya. Ini adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh calon pembeli sehingga perkenalan itu akan berkelanjutan dengan proses berikutnya menurut transaksi begitu. Nah, di sini berisi informasi tentang perusahaan penjual ya yang harus dicantumkan ya. Misalnya ada nama perusahaan, bidang usaha atau kegiatannya. Terus di situ muncul gambaran kemampuan yang dimiliki, tenaga ahli, serta peralatan yang dipakai.
terus pekerjaan-pekerjaan proyek yang pernah ditangani begitu. Nah, itu beberapa model ya, beberapa hal ya yang harus dicantumkan dalam surat perkenalan. Ya. Khusus untuk perkenalan pada instansi pemerintah ini biasanya dilampiri tanda daftar rekanan, surat izin usaha perdagangan, SIUP gitu. Ya, kalau untuk usaha atau untuk bisnis gitu. Terus yang kedua adalah surat permintaan penawaran ya. Ini adalah surat dari calon pembeli kepada penjual yang isinya meminta penawaran. Surat permintaan penawaran ini sering merupakan tahap awal proses terjadinya transaksi bisnis. Surat permintaan penawaran ini bertujuan untuk meminta keterangan terinci yang meliputi daftar harga, katalog, brosur, atau prospektus ya, dan mengetahui harga, syarat jual beli, dan keterangan tentang barang atau jasa yang akan dibeli. Serta juga bisa untuk meminta agar penjual mengadakan demonstrasi pemakaian di tempat calon pembeli. Nah, surat permintaan penawaran ini hendaknya isinya harus jelas agar penjual mengetahui secara pasti keinginan calon pembeli dan surat permintaan penawaran tidak perlu disusun dengan gaya yang menarik. Ya. Nah, ini di dalam surat permintaan penawaran barang ini biasanya calon pembeli juga menanyakan ada nama dan jenis barang, begitu, ciri-ciri khusus, spesifik barang, ada tipe, ukuran, kualitas, kapasitas, itu harus dicantumkan. Ya, biasanya juga kita harus mencantumkan harga satuan, potongan, sertakan juga brosur, cara pembayaran, cara penyerahan. Ya, kemudian yang mungkin diperoleh juga ini oleh pembeli itu juga bagaimana servis gratis, garansi, dan yang lain-lain yang merupakan layanan dari penjual ya atau after sale service. Berikutnya yang ketiga dari jenis surat bisnis adalah surat penawaran ya. Ini adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa yang memberikan informasi tentang barang atau jasa dan mengunggah minat calon pembeli agar tertarik pada apa yang ditawarkan. Surat penawaran. Nah, sekarang kalau surat pesanan ini surat pesanan dan balasan surat pesanan atau order gitu ya. Ini adalah surat dari pemesan atau pembeli kepada penjual yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu yang dilakukan setelah mengetahui informasi yang diperoleh melalui surat penawaran, melalui iklan atau melalui petugas pemasaran ya dari perusahaan penjual. Yang penting di dalam surat pesanan harus disebut dengan jelas, singkat, dan sopan segala sesuatu yang menyangkut ya pesanan akan menjadi pertimbangan bagi penjual. Ini yang harus dipenuhi adalah nama, jenis, tipe, ciri-ciri barang yang dipesan begitu. Ya. Terus jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau cara penyerahan yang dikehendaki begitu. Dan juga waktu penyerahan atau waktu pengiriman yang diinginkan barang tersebut tiba. Jadi ini adalah beberapa pertimbangan bagi penjual ya untuk menentukan apakah pesanan dipenuhi atau tidak. Sedangkan yang kelima adalah surat penerimaan pesanan. Ini adalah surat yang dikirim oleh penjual kepada pemesan karena penjual mendapat order dan semua persyaratan yang diusulkan atau yang dikehendaki pemesan di dalam order itu dapat disetujui oleh penjual. Dan tanpa perlu lagi membahas surat pesanan itu. Isi surat penerimaan pesanan tidak lain dari pernyataan penjual bahwa ia dapat memenuhi pesanan. Namun, ya, dia memerlukan waktu beberapa lama untuk persiapan dan memberikan estimasi kapan pengiriman barang akan dilakukan. Surat ini sangat perlu dikirim oleh penjual kepada pemesan karena manfaatnya sangat besar bagi penjual maupun bagi pemesan. Ya.
Ini beberapa manfaatnya, diantaranya adalah agar pemesan merasa tenang begitu, karena pesanannya dapat dipenuhi oleh penjual. Ya, manfaat yang lain adalah agar pemesan tidak lagi mencari barang yang sama dari penjual yang lain. Nah, ini pemesan juga dapat menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum barang yang dipesannya tiba. Misalnya uang, alat angkut, gudang, dan yang lain-lain. Manfaat yang lain adalah agar pemesan dapat menawarkan barang pesanannya kepada pihak yang lain, walaupun barangnya belum tiba. Ya. Jadi, bila barang yang dipesan itu untuk dijual lagi. Misalnya seperti itu. Nah, berikutnya ya adalah surat konfirmasi pesanan. Ya. Berkomunikasi dapat dilakukan dengan berbagai media selain dengan perantaraan surat. Pemesanan juga dapat dilakukan dengan perantaraan telepon, telegram, telex, email, ya, dan yang lain-lain. Saat ini eranya era teknologi. Nah, pemesanan melalui telepon, telegram, telex masih lemah dasar hukumnya karena tidak mempunyai bukti otentik seperti tidak terdapat tanda tangan pemesan misalnya. Oleh karena itu, setelah menerima pesanan via telepon atau via telex, ya, penjual perlu memastikan sejauh mana kebenaran pesanan tersebut dengan membuat surat yang disebut dengan surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan ini berisi data tentang pesanan yang terdiri atas nama barang, jumlahnya, harga, dan syarat jual beli, ya. Atau mungkin juga disertakan tempat penyerahan, waktu penyerahan, cara pembayaran, dan lain-lain. Surat konfirmasi pesanan ini bertujuan untuk memperoleh kepastian tentang pesanan berikut syarat jual beli yang dikehendaki oleh penjual. Apabila si pemesan setuju, maka lembar aslinya harus dikembalikan kepada penjual sebagai bukti otentik dari pesanan. Ini surat yang berikut dari surat bisnis adalah surat penolakan pesanan. Nah, penjual yang terpaksa menolak pesanan haruslah segera memberikan penolakan kepada pemesan secepatnya. Surat penolakan pesanan harus berisi alasan yang logis. Penolakan perlu diungkapkan dengan bahasa yang halus dan sopan agar hubungan baik dengan pemesan tetap terjalin. Ada beberapa hal yang menyebabkan pihak penjual terpaksa menolak pesanan. Ini misalnya karena barang yang dipesan tidak ada atau sudah habis. Ya, tidak tercapainya persesuaian mengenai cara penyerahan atau pengiriman barang. Atau tidak disetujuinya cara pembayaran yang diusulkan oleh pemesan. Ya. Misalnya ini pemesan menghendaki pembayaran secara kredit, sedangkan penjual menghendaki secara tunai. Nah, untuk itu dalam surat penolakan pesanan, terkadang penjual dapat menyampaikan dua maksud di dalam satu surat, ya, serta dapat terjadi adanya penawaran baru begitu. Jadi sambil menolak satu pesanan, penjual dapat menawarkan barang baru asalkan barangnya sejenis dengan barang yang dipesan. Sedang yang terakhir dari jenis surat bisnis adalah surat referensi bank dan referensi dagang, ya. Nah, referensi ini dikeluarkan oleh bank. Ini disebut dengan referensi bank. Sedangkan referensi dari perusahaan disebut dengan referensi dagang. Surat referensi ini diberikan rahasia, ya, oleh pihak-pihak yang memberi kepada pihak yang meminta. Surat referensi diperlukan oleh bank atau perusahaan bila berhadapan dengan nasabah atau pelanggan yang masih baru ini. Jika pembeli atau misalnya pihak ke-1 ya, misalnya berhubungan dengan sebuah perusahaan atau pihak kedua, untuk pertama kalinya dan ia ingin membeli barang secara kredit misalnya, maka perusahaan atau pihak kedua memerlukan referensi dari bank atau perusahaan lain, ya, dalam hal ini pihak ketiga untuk mengetahui
kredibilitas calon pembeli, apakah memenuhi syarat untuk diberi kredit atau tidak. Setelah tadi kita memahami jenis-jenis surat, fungsi, dan lain sebagainya, kita coba lihat bentuk-bentuk surat ya yang bisa menjadi referensi kita untuk membuat sebuah surat ya. Jadi yang dimaksud dengan bentuk surat ini adalah tata letak atau posisi bagian-bagian surat gitu. Masing-masing bagian itu mempunyai posisi tertentu sesuai dengan fungsi dan peranannya, terutama sebagai petunjuk atau identifikasi untuk memproses surat tersebut. Ya. Ini bentuk surat itu juga bisa diartikan sebagai pola surat menurut sasaran letak atau susunan letak dan bagian-bagian surat gitu ya. Nah, bentuk surat ini biasanya selalu dipakai dalam kedinasan atau pekerjaan atau juga keorganisasian. Selain itu, bentuk-bentuk surat biasanya memiliki bentuk susunan atau bentuk struktur yang berbeda dengan struktur surat yang lain. Nah, ini ada bentuk surat yang namanya bentuk lurus penuh atau full block style gitu. Coba kita lihat gambar di tengah itu. Jadi gambar di tengah itu ada bagian-bagian suratnya ya. Ini penulisannya ini semua dimulai dari pinggir sebelah kiri gitu. Ya, pinggir sebelah kiri artinya apa? Mulai dari tanggal, kata penutup sampai kata lampiran ditulis sebelah bawah, penulisannya dimulai dari kiri. Kita coba lihat bentuk suratnya itu ada kop suratnya. Kalau kop suratnya tetap di tengah, itu kita lihat tetap di tengah. Tapi mulai dari tanggal surat, nomor, lampiran, hal sampai dengan nama yang menandatangani, tembusan halaman lampiran surat serta inisial itu ada di sebelah kiri. Berbeda dengan bentuk lurus atau block style. Pada dasarnya sama ya dengan surat bentuk lurus penuh. Perbedaannya ini terletak pada penempatan tanggal ya. Terus salam penutup ya, nama instansi, nama terang dan nama jabatan yang tertulis di sebelah kanan surat. Jadi hampir sama dengan yang tadi lurus penuh. Ini yang block style itu bedanya hanya di penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang tertulis. Kita coba lihat gambar itu ya, gambar 4 ini yang saya tampilkan. Secara isi kok atau bentuk suratnya ini hampir mirip. Terus secara isi ya, secara isian itu sama tadi ya, mulai dari kop surat, tanggal surat, nomor surat sampai dengan tembusan halaman lampiran surat dan inisial. Nah, berikutnya bentuk setengah lurus atau semi block style. Sama dengan bentuk surat lurus, perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam gitu ya. Pada praktiknya surat dengan bentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. Kita coba lihat itu ya. Modified block style ya, block style atau modified block style gitu. Nah, oke, itu untuk bentuk surat semi block style. Berikutnya hanging paragraph ya, hanging paragraph. Ya, hanging paragraph ini penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga ya. Dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Kita coba lihat gambar di tengah itu ya. Ada alinea baru yang menjorok ke dalam. Itu kalau urut-urutan suratnya itu sebagaimana yang ada di samping sebelah kiri ya. Nomor 1 kop surat, nomor 2 tanggal surat, nomor surat. Ya, coba dicermati bentuk dari menggantung ini atau hanging paragraph. Sedang bentuk lekuk ya atau ident style. Ini penulisan alamat, kita coba lihat itu pada surat tidak rata itu. Alamatnya kan tidak rata itu. Ya, atau berbentuk seperti tangga. Ya. Dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Kita coba lihat ya. Gambar dari bentuk lekuk atau
Financial. Formatnya apa? Maaf, ini isiannya juga sama. Ini ada kop surat sampai nomor 1 sampai 14. Kita coba lihat, cermati gitu ya. Bentuknya kalau menggunakan bentuk logo adalah sebagaimana contoh gambar 7. Nah ini bentuk surat resmi ya, bentuk surat resmi Indonesia Lama ya. Ini penulisan alamat surat diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat itu. Ya, penulisan apa? Alamat surat itu diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat. Kita coba lihat ya, itu ada nomor 1 kop surat, nomor 2 perihal dan nomor surat begitu, tempat, tanggal, tahun surat gitu ya. Sampai dengan tanda tangan dan nama terang. Sedangkan yang terakhir, nah ini berikut adalah bentuk surat resmi Indonesia Baru ya. Nah ini kalau bentuk resmi Indonesia Baru ini penulisan 3 serangkai yaitu nomor, lampiran, dan hal ditulis sebelah kiri ya begitu ya, kiri atas, dan tanggal ditempatkan pada sebelah kanan atas ya. Sedangkan alamat tujuan ditulis pada sebelah kiri ke bawah ya, sebelah kiri ke bawah. Nah, penulisan salam penutup, nama organisasi yang mengeluarkan surat ini serta jabatan penandatangan tidak ditulis secara center gitu, tapi ditulis secara blok ya. Ini bisa kita lihat dari gambar sebelah tengah ya, sebelah tengah gitu. Ini beberapa keterangan yang ada mulai dari nomor surat, kepala surat, kita coba lihat ya. Lampiran gitu, hal ya, dan juga isi surat sampai dengan inisial sebagaimana yang tercantum pada gambar di samping untuk bentuk resmi dari Indonesia Baru. Materi untuk mata kuliah komunikasi bisnis dengan materi korespondensi. Terima kasih. Semoga bisa membawa manfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita hebat, kita semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.